Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon semuanya dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Eljon TV, masih dalam program Indonesia Tourism Forum. Bersama saya Mawar Salem, Putri Pariwisata Indonesia 2019 dan juga Miss Tourism Metropolitan Internasional 2020 dan 2021. Dan kali ini kita berada di episode kita akan membahas mengenai bagaimana sih dampak COVID-19 terhadap hotels yang ada di Indonesia. Salah satunya bakalan kita bahas di sini adalah Hotel Sahid Jaya Lipo Cikarang. Maka dari itu untuk berbincang bersama-sama di sini kita telah kehadiran narasumber spesial kita. Ada Bapak Aditya Maulana selaku General Manager Hotel Sahid Jaya Lipo Cikarang. Halo Pak Adit. Halo, selamat siang Mbak Mawar. Halo, selamat Apa siang. kabar ya Pak? Baik, sehat. Imun terjaga, sehat semuanya. Baik, sehat, syukurlah nih. Ya, pertama terima kasih ya Pak sudah mau hadir bersama kami di Eljon TV dan kita akan membahas seperti yang telah saya sebutkan tadi di awal, kita akan membahas mengenai bagaimana sih dampak COVID-19 terhadap salah satu hotel di Indonesia, yaitu Hotel Sahid Jaya Lipo Cikarang ya Pak. Bener ya Pak?
Betul, betul. Oke. Nah, boleh nggak nih Pak, Bapak ceritain gimana sih pada saat awal mula COVID datang nih ya Pak, pada saat COVID melanda, dampak awalnya terhadap hotel, terutama Hotel Said sendiri itu seperti apa nih Pak? Ya, jadi memang awalnya itu di bulan Maret kalau nggak salah ya, Maret awal 2020 kita sebelumnya itu Hotel Sahid di daerah Cikarang itu boleh dibilang leading market ya, Mbak. Karena kita 80% market kita long stay. Karena di Cikarang itu sendiri kan banyak pabrik ya, jadi memang ekspor yang stay di kita. Namun pada saat COVID drastis menurun karena kan memang ekspor kita akhirnya kembali ke negaranya masing-masing. Jadi memang pada saat awal COVID kita langsung drastis drop, bukan hanya kita, tapi semua hotel di Cikarang pada khususnya dan di Indonesia mungkin ya pada umumnya mengalami penurunan yang luar biasa. Jadi event-event cancel, kemudian bookingan cancel, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu. Jadi secara occupancy bisnis kita low drop. Nah, akhirnya kita berpikir dan manajemen untuk berpikir gimana nih caranya kita saving expense akhirnya kan, sehingga dari segi bisnis drop tapi hotel tetap harus berjalan seperti itu. Jadi hotel ini tetap buka. Berarti hotelnya kemarin tidak tutup ya Pak? Atau mungkin ada beberapa karyawan yang dirumahkan mungkin? Yes, hotel tetap jalan namun dengan kondisi yang minimize condition banget. Jadi memang karyawan dikurangi, kemudian biaya-biaya dikurangi. Gimana caranya hotel tetap survive dengan kondisi yang ada seperti itu. Karena awal-awal COVID kan kalau nggak salah 2-3 bulan awal COVID memang tingkat hunian di mana-mana drop ya, apalagi sempat ada PSBB di awal ya. Lagi Cikarang sekali lagi yang saya sampaikan tadi, market kita banyaknya expat dari pabrik-pabrik bisnis, sehingga pada saat COVID ya mereka dipulangkan dulu ke negaranya masing-masing seperti itu, Mbak. Jadi sangat luar biasa drop lah bisnis pada saat itu. Oke, dan pastinya sekarang sudah mulai beroperasi lagi ya Pak, sudah mulai perlahan-lahan mulai membaik lagi lah ya kondisinya. Itu di sekitar bulan keberapa ya Pak? Atau kemarin di masa-masa sulitnya itu berapa bulan, terus kemudian di bulan keberapa Hotel Sahid ini atau mungkin juga hotel-hotel yang lain udah mulai membaik lah begitu kondisinya? Ya, kalau kondisi kita low itu bisa dibilang lumayan lama ya Mbak. Sekitar kurang lebih 4-5 bulan ya, dari Maret sampai September itu memang drop ya. Namun alhamdulillah kan akhir tahun kemarin sebenarnya sudah membaik ya Mbak. Sehingga bisnis semuanya sudah mulai naik lagi. Kebetulan alhamdulillah di Desember pun kita sudah lumayan baik. Namun ternyata di Januari kemarin kita sama-sama tahu tingkat statistiknya meningkat lagi, sehingga diputuskanlah oleh pemerintah PPKM ya kalau nggak salah, diputuskan PPKM sehingga Januari kemarin drop. Jadi kalau saya boleh bilang 4-5 bulan kita drop banget. Di September akhir sudah mulai naik sampai Desember, Januari drop lagi seperti itu. Untungnya kita dibantu oleh program repatriasi, Mbak. Jadi Sahid Lipo Cikarang ini, Sahid Jaya Lipo Cikarang ini dipercaya juga dari PHRI dan Kodam dalam hal ini Satgas untuk menerima tamu-tamu yang karantina. Kalau Mbak mau sempat dengar peraturannya kemarin di akhir Desember itu sampai sekarang tamu-tamu yang dari luar negeri harus di karantina dulu 5 hari. Nah, Hotel Sahid Lipo Cikarang sendiri mendapatkan kepercayaan untuk menerima repatriasi tersebut. Nah, itu membantu sekali. Oke, berarti Hotel Sahid ini dijadikan sebagai salah satu hotel untuk penempatan karantina ya, Pak? Karantina yang negatif ya, maksudnya bukan OTG, bukan yang positif, tetapi tamu-tamu atau orang-orang yang baru datang dari luar negeri harus dikarantina dulu. Di Jakarta itu sendiri ada sekitar kurang lebih 56 hotel. Kami di Cikarang juga dipercaya oleh PHRI untuk menerima tamu-tamu tersebut, seperti itu. Nanti prosedurnya di hotel hari kedua PCR lagi, kemudian hari keempat PCR lagi, seperti itu.
Nah itu maksud saya membantu sekali ke bisnis kita seperti itu. Nah, persiapannya seperti apa nih, Pak? Seperti apa nih, Pak? Pasti ada fasilitas yang ditingkatkan gitu atau ada mungkin beberapa hal-hal yang harus dirubah dari hotel untuk menerima traveler ya, Pak, ataupun orang yang datang dari luar negeri untuk karantina di Hotel Said ini. Pasti ada persiapannya ya, Pak? Seperti apa nih? Ya, kebetulan memang persyaratan hotel yang ditunjuk untuk menerima karantina tersebut adalah hotel-hotel yang sudah memiliki keanggotaan PHRI, satu. Yang kedua, hotel-hotel yang sudah tersertifikasi CHSE. Ya, pada saat di pertengahan tahun kemarin kan oleh Kementerian Pariwisata kita di asesmen dan diharuskan mengikuti program CHSE yang bersertifikasi. Dan alhamdulillah hotel kami sudah tersertifikasi CHSE dan mendapatkan nilai 100%. Jadi itu persiapan kami, dan yang pasti protokol kesehatan yang saya pikir semua hotel sudah melakukan mengenai protokol kesehatan tadi yang harus kita lakukan, dari mulai datang cuci tangan, kemudian cek suhu, di dalam itu sendiri menggunakan masker, face shield, sarung tangan. Jadi semua itu sudah kita lakukan dan kita sudah prevent di situ. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah seperti itu. Apalagi di Cikarang itu sendiri kan tamu-tamu kita 80% expatriate ya. Walaupun saat ini sepi, ya tetap aja isinya banyak tamu-tamu dari Jepang, dari Eropa, masih ada sih. Alhamdulillah walaupun okupansinya agak rendah. Jadi tadi pertanyaan Mbak Mawar, ya kami sudah tersertifikasi CHSE dan sudah merupakan keanggotaan PHRI. Itu persyaratannya. Oke, berarti Hotel Said ini udah dianggap siap gitu ya, Pak, untuk menerima kedatangan orang luar, makanya Hotel Said ini dipilih ya, Pak? Bukan Hotel Said dipilih, kemudian Hotel Said mempersiapkan semuanya, bukan seperti itu ya, Pak? Betul. Karena kita udah siap, makanya kita ditunjuk. Iya, oke. Nah, tadi sempat Bapak bilang bahwa pada saat COVID banyak orang-orang yang meng-cancel gitu ya, Pak, meng-cancel penginapan dan lain-lain. Nah, itu apakah terjadi pengembalian dana kah atau voucher atau seperti apa, Pak? Atau memang sebelumnya belum DP atau gimana nih, Pak? Sebagian besar sih belum ya, sebagian besar belum memberikan advance deposit atau pembayaran dibuka, karena memang kita kan kerjasama sudah lama sama beberapa company di sini. Namun kalaupun memang ada yang sudah memberikan DP, karena ini jatuhnya force major, ya kita harus kembalikan. Tuh, seperti itu. Jadi ada banyak yang kita kembalikan juga. Tapi untungnya karena kita sudah kerjasama lama dengan beberapa perusahaan di sini, sehingga mereka memang belum memberikan DP tersebut. Jadi memang jatuhnya lumayan drop lah, seperti itu. Kalaupun dikembalikan pun dikembalikan dalam bentuk uang ya, Pak. Berbeda dengan misalnya kalau tiket pesawat kan biasanya refundnya dalam bentuk voucher gitu ya, Pak. Oh iya. Belum sampai yang tiket pesawat sih, gitu. Jadi berupa uang lagi kembaliannya. Oke. Itu tidak banyak ya. Oke. Nah, terus kalau dari hotel sekarang nih, Pak, ada perbedaan nggak sih dari sebelum pandemi sama pada saat pandemi seperti ini? Misalnya mulai dari kayak buffet-nya sepertinya sudah berubah ya, Pak? Atau ada lagi mungkin yang lain yang berubah, itu Ya, boleh diceritakan, Pak? oke. Seperti yang kita ketahui, memang prosedur atau new normal ya, kalau orang bilang new normal yang sarankan oleh pemerintah, ya pasti satu, social distancing ya, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak, itu pasti 3M lah. Nah di hotel itu sendiri pun kita menerapkan hal tersebut, sehingga dari mulai tempat duduk pun kita berikan jarak, kemudian buffetnya itu sendiri tadi yang Mbak sampaikan, betul kita kurangi sehingga bisa lebih jarang-jarang ya lokasinya. Dan kita siapkan sarung tangan, kemudian kita siapkan orang juga yang in charge untuk menghidangkan ke meja masing-masing, seperti itu. Jadi kita sudah mengikuti sesuai anjuran pemerintah yang tadi Mbak sampaikan, betul bahwa memang kita melakukan beberapa perubahan, termasuk menu pun kita sudah menggunakan
Barcode. Barcode, betul seperti itu. Oke, nah sejauh ini Pak dari kasus yang kemarin ada pendatang dari luar Indonesia yang datang ke karantina, terus melakukan karantina di hotel saya, sejauh ini apakah semuanya aman atau ada kemarin sempat kasus yang terkena COVID atau enggak nih Pak? Alhamdulillah aman, Mbak. Alhamdulillah aman. Sampai sejauh ini semua tamu-tamu yang dikarantina, alhamdulillah aman. Nggak ada masalah. Mereka pun mentaati peraturan. Karena kan yang dikarantina di sini 5 hari mereka tidak boleh keluar kamar, tidak boleh kemana-mana. Alhamdulillah sih berjalan lancar. Karena kita pun kan ada satgas juga ya. Saya bekerja sama dengan Kodim setempat untuk memberikan 1 atau 2 orang yang standby untuk menjaga ketika ada memang mungkin tamu-tamu yang bandel gitu loh. Nah, alhamdulillah sih aman sih, alhamdulillah aman. Nah, kalau pendatang dari luar kan pada saat masuk wajib membawa PCR ya Pak? Iya, hasilnya. Ya, kalau dari domestik sendiri nih, Hotel Said kan sekarang juga terbuka ya Pak untuk domestik siapapun yang mau menginap ya Pak? Iya. Nah, kalau dari domestik sendiri persyaratannya ada nggak Pak? Syarat-syarat tertentu yang harus kita lakukan, persiapkan gitu kalau mau menginap di hotel? Tamu-tamu selain tamu repatriasi, selain tamu-tamu yang datang dari luar negeri, itu untuk check-in ke hotel prosedurnya sama pada saat biasa ya. Artinya kita tidak minta bukti PCR atau apapun itu, karena saya pikir di semua hotel sama, bahwa kita untuk tamu normal check-in kita tidak minta bukti itu. Kita hanya lakukan tes suhu di depan dan cuci tangan, itu yang pasti, dan menjaga jarak. Tapi kalau kita minta bukti hasil swab, tidak, saya pikir tidak pada saat check-in. Seperti itu, Mbak. Oke, nah untuk di hotel sendiri nih Pak, dari hotel sendiri nih, kira-kira boleh ceritain nggak sih Pak gimana sih caranya Hotel Shahid ini tadi survive gitu during the pandemic? Apakah ada kayak misalnya hotel lain kan banyak tuh Pak yang ngasih harga-harga promo lah segala macam. Apakah Hotel Shahid menerapkan seperti itu juga atau tidak Pak? Ya, yang pasti kita juga tidak tinggal diam ya. Kita juga melakukan beberapa terobosan-terobosan, promo-promo yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Yang kita concern adalah seperti lunchbox, makanan-makanan atau produk-produk yang akhirnya kita delivery gitu loh. Jadi tamu tidak harus ke hotel, tapi memang kita menawarkan seperti paket lunchbox. Kemudian kemarin itu kita lakukan paket pembersihan rumah, cleaning service kita yang mereka ke kantor-kantor, pembersihan AC. Kemudian kita juga ada produk Pizza Hut, kita juga ada program delivery-nya, termasuk harga kamar pasti kita berikan diskon. Kemudian paket-paket lainnya banyak lah, ada sekitar beberapa paket promo yang memang kita akhirnya create berdasarkan kebutuhan dari customer, seperti itu Mbak. Jadi pasti kita lakukan sesuatu lah, kita tidak tinggal diam. Sekarang masalahnya kita bersaing dengan hotel-hotel lain yang juga melakukan yang sama kan begitu ya. Jadi memang kita bersaingnya dari sisi harga dan kualitas. Kebetulan memang Shahid Jaya Lipo Cikarang ini satu-satunya hotel bintang 5 di Cikarang. Seperti itu. Jadi mungkin kita menangnya di grade bintang kita ya. Kita juga punya kolam renang yang cukup luas sehingga kita juga bisa menjual fasilitas-fasilitas lainnya di hotel ini, seperti itu. Kita punya ballroom, kita punya lapangan tenis, kita juga punya outdoor untuk acara-acara seperti acara pernikahan dan lain-lain di outdoor, sehingga customer masih menjadi pilihan utama customer di daerah sini, Mbak, seperti itu. Oke, nah ini ngomong-ngomong tentang fasilitas yang ada di Shahid nih Pak. Ini kan pada saat COVID gini kemarin banyak yang nikahan nih Pak. Apakah kemarin pada saat banyak yang nikahan, apakah Hotel Shahid dipakai untuk, apakah ada nih customer juga yang menggunakan ballroomnya Hotel Shahid untuk acara pernikahan atau belum nih Pak? Tentunya ada. Pada saat tahun lalu 2020 di akhir tahun banyak ya kita banyak menerima acara-acara pernikahan. Karena memang Hotel Shahid itu sendiri yang saya bilang tadi
merupakan pilihan utama untuk tamu-tamu yang akan mengadakan acara pernikahan. Karena memang terkenal tempat yang cukup baik lah, karena kita punya ballroom dengan Hotel Said ini sendiri kan sudah lumayan lama ya Pak. Kita berdiri dari tahun 94, bayangin dari tahun 94 itu udah berdiri, jadi usianya udah 26 tahun. Sehingga justru yang dicari oleh customer dengan konsep-konsep heritage seperti ini. Jadi alhamdulillah acara-acara wedding itu lumayan. Di Desember kemarin aja ada 4 kali wedding. Tapi memang tentunya kita sesuaikan dengan standar protokol kesehatan ya. Nah, ketentuannya seperti apa nih Pak? Kalau mengadakan acara wedding di hotel, ketentuannya seperti apa Pak? Kapasitas ballroom kami sendiri kan memuat sekitar kurang lebih 700 ya Pak. 700 pax, sehingga ketentuan dari pemerintah itu 30% dari jumlah maksimum kapasitas, sehingga kurang lebih sekitar 100 sampai 200 bahkan 250 orang pun masih kita tampung, seperti itu. Bahkan 300 pun masih kita tampung, karena kan kalau pernikahan datangnya tidak in the same time, jadi bergiliran seperti itu. Nah itu kita tinggal atur undangannya dengan jam-jam yang disesuaikan, sehingga yang paling penting jumlah orangnya tidak sesuai kapasitas maksimum ya. Kalau kita tadi saya sampaikan di 700 maksimum ya, sehingga kami menerima maksimum itu di 2,5 sampai 300 seperti itu. Di tempat-tempat lain pun sama. Kemudian masker pasti atau face shield, pengantin pun kita suruh menggunakan sarung tangan. Dan semua tamu yang berkunjung atau yang datang harus menggunakan masker. Kita tempel, kita pasang signage-nya, masker, kemudian juga security pasti jaga di situ. Bahkan kami saya hubungan baik dengan kepolisian di sini, ya, sehingga dari tim polsek pun datang untuk bantu mengamankan kalau memang ada masalah. Seperti itu, Mbak. Kalau untuk jamnya sendiri di hotel tuh biasanya bisa sampai jam berapa ya Pak kalau ada acara-acara wedding seperti ini? Biasanya sih yang normal jam-jam 11 sampai jam 2 ya Pak. Normalnya, cuman kan ada kadang-kadang customer yang menginginkan di sore hari atau bahkan pagi. Nah karena kita banyak spot-spot pilihan, tidak hanya di ballroom, kita punya 3 tempat sebenarnya Mbak di site ini. Oke, di mana aja nih Pak? Ada ballroom, ada poolside, ada tadi outdoor, itu namanya wooden garden. Jadi kadang-kadang dalam satu waktu kita punya 2 atau 3 event wedding yang berbarengan, karena kita punya tempat yang cukup baik untuk mengadakan suatu pesta pernikahan. Jadi tadi pertanyaannya jam berapa sih biasanya? Yaitu jam 11 sampai jam 2 siang. Kalau yang memang di outdoor karena panas kan kalau siang, sehingga mereka mengadakannya biasanya di sore hari, seperti itu. Oke, nah dari 3 tempat ini yang jadi tempat favorit itu biasanya yang mana ya Pak? Di pool ya Pak, banyaknya di pool. Karena kan menarik mungkin ya, karena ada kolam renangnya seperti itu, lebih adem mungkin. Jadi di pool yang memang tempat sering dipilih oleh customer untuk mengadakan acara. Tidak hanya acara pernikahan, tetapi acara-acara lainnya seperti inaugurasi, kemudian anniversary, ulang tahun, itu banyaknya di pool sih. Oke, nah biasa juga di hotel-hotel itu ya Pak, biasa kalau perayaan hari-hari besar seperti misalnya tahun baru biasanya akan ada acara. Nah sebelum COVID dan pada saat COVID kemarin, apakah Sahid ini memang ada acara tahunan seperti itu juga atau gimana Pak? Ya tentunya untuk setiap hotel, end of year itu adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu bagi semua bisnis hotel ya. Artinya apa? Di akhir tahun itu ya istilahnya waktu kita untuk menanam bisnis ya, mendapatkan bisnis. Demikian juga dengan Sahid Cikarang, tahun lalu tahun 2019 sebelum COVID kita mengadakan New Year's Eve party ya tentunya, package New Year's Eve, kita ada di kolam renang, live music, dan beberapa entertain lain, ada door prize. Namun pada saat COVID tahun 2020 kemarin, unfortunately kita tidak bisa melakukan hal yang sama karena adanya pembatasan
terutama pas malam tahun baru kemarin justru kita mendapatkan edaran tuh seminggu sebelumnya dari pemerintah setempat untuk, mungkin Mbak Mawar juga ingat, untuk tidak boleh mengadakan acara apapun di malam tahun baru. Sehingga ya buat kami pebisnis hotel ini ya sangat dirugikan ya. Sangat dirugikan dengan tidak bolehnya mengadakan acara tersebut. Karena justru malam tahun baru itu menjadi momentum yang kami tunggu-tunggu untuk mendapatkan omset yang tertinggi istilahnya gitu. Tapi ya sudah, kita tidak bisa melakukan itu demi kesehatan. Tapi saya tetap tidak tinggal diam, dengan tim kita adakan tetap gala dinner, tapi tidak yang terlalu ramai, sehingga tamu-tamu pun bisa menikmati acara mereka di hotel. Walaupun memang mereka mau diantar ke kamar, kita antar ke kamar. Alhamdulillah kemarin sih tingkat hunian kita lumayan tinggi. Oh ya, karena kebantu juga dengan program repatriasi, Mbak. Karena pas tanggal 30 Desember kemarin kita mulai menerima tamu-tamu karantina seperti itu. Jadi kebantu juga sama tamu repatriasi. Oke, nah selain event tahunan ini, Said sendiri sebelumnya apakah ada event-event lain gitu Pak yang menjadi daya tarik orang untuk datang ke hotel Said ini, ada nggak Pak? Event lain ya banyak ya. Kita juga menerima kegiatan-kegiatan dari pemerintahan, Mbak, ya, untuk mengadakan pertemuan mereka. Kemudian juga kita juga ada fitness di hotel, sehingga kegiatan-kegiatan rutin setiap sore atau malam hari kita ada instrukturnya juga, zumba, senam, aerobik untuk customer yang memang berdomisili di daerah sini. Kemudian juga untuk acara-acara yang memang beda. Pada saat sebelum COVID ya banyak ya, pas COVID ya akhirnya kita shifting market, karena kan pada saat sebelum COVID kita tadi saya sampaikan market kita itu long stay. Kemudian meeting room kita juga menawarkan kepada pemerintahan ya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan. Sehingga pada saat COVID itu sendiri tentunya market long stay sangat drastis menurun. Akhirnya kita tetap bekerja sama dengan pemerintahan untuk mengadakan acara di kita, seperti itu, Mbak. Oke, Pak Adi, terima kasih banyak. Nanti kita akan lanjut lagi pembicaraan kita di segmen selanjutnya. Jadi sahabat Eljon semuanya yang masih penasaran, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Indonesia Tourism Forum. Hai Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.